working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Steve? Wow. Welcome to Apple Computer. It's gonna be so cool. He's just a kid. Steve, you're just a kid. All right, okay. Is this everything? Startup. You expecting something else? Maybe something a little less Manson family. Teknomania, demikianlah salah satu adegan di film Jobs di mana kedua pendiri Apple itu berdebat untuk memilih nama perusahaan. Nama itu disepakati Jobs dan Wozniak saat keduanya dalam perjalanan menghadiri Homebrew Computer Club yang kala itu digelar di Stanford University dan dihadiri para ahli komputer di California, Amerika Serikat. Di sanalah Wozniak mempresentasikan konsep komputer buatannya. Dalam sebuah jumpa pers tahun 1981, ada pertanyaan dari jurnalis tentang mengapa Jobs memilih nama Apple. Untuk pertanyaan ini, ia menjawab bahwa Jobs menyukai apel dan suka memakannya. Akan tetapi, gagasan utama di balik Apple adalah membawa kesederhanaan kepada masyarakat dengan cara yang paling canggih dan itu saja, tidak ada yang lain. Logo pertama Apple karya Ronald Wayne. Logo pertama ini dibuat oleh Ronald Wayne, salah seorang yang turut mendirikan Apple di masa awal pada 1976 yang hendak merepresentasikan hukum gravitasi yang terinspirasi dari buah apel. Logo dengan warna hitam putih itu menggambarkan Sir Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel lengkap dengan latar belakang yang indah. Di atas Newton ada buah apel yang dikelilingi cahaya putih terjatuh dan seakan memberi inspirasi kepadanya tentang hukum gravitasi. Semua elemen gambar itu dibingkai dengan garis tipis-tipis yang di dalamnya terdapat sebuah teks. Logo pertama ini dinilai sulit digunakan untuk mereproduksi gambar dalam ukuran kecil dan logo itu dinilai tidak harmonis dengan komputer Apple yang terkesan modern. Jobs ingin nama dan logo Apple seakan menyatu. Jobs dipertemukan dengan desainer bernama Rob Janoff, seorang ahli ilustrator yang terkemuka pada Januari 1977. Setelah pertemuan itu, Janoff mulai menggambar dengan tangannya sendiri, mendefinisikan konsep dan membayangkan bentuk buah apel yang nyata. Terciptalah sebuah desain ilustrasi tunggal menggambarkan bentuk apel yang sederhana lengkap dengan daun kecil yang mengambang. Penambahan pola gigitan pada samping kanan buah didasari atas alasan visual agar buah itu terlihat seperti apel, bukan ceri, bukan pula tomat. Warna pelangi dan mitos. Jobs sangat suka desain dengan gigitan dan warna bergaris. Dipilihlah warna pelangi yang tidak beraturan untuk menghiasi bagian di dalam buah. Janoff mengatakan warna hijau ditaruh paling atas karena di sana ada daun yang selalu berada di atas dari permukaan tanah. Makna di balik warna pelangi itu adalah Jobs ingin semua orang di Apple berpikir berbeda. Apple menyiapkan logo itu untuk peluncuran produk komputer Apple II pada April 1977. Logo kemudian menghiasi semua produk Apple dan dipromosikan lewat iklan di media massa. Mantan eksekutif Apple, Jean-Louis Gacy, yang juga pendiri B Operating System atau BOS, mengatakan bahwa logo Apple adalah sebuah misteri baginya. Simbol nafsu dan pengetahuan, menggigit, semua disilangkan dengan warna pelangi dalam urutan yang salah. Anda tidak bisa memimpikan sebuah logo yang lebih tepat. Nafsu, pengetahuan, harapan, dan anarki. Selama bertahun-tahun, logo Apple telah mengilhami banyak mitos urban tentang makna dan penciptaannya. Bahkan mitos di balik logo Apple itu diabadikan dalam berbagai literatur, termasuk buku tentang desain grafis hingga artikel di internet. Berdasarkan sejumlah analisa, warna-warni pada logo Apple mencerminkan budaya hippie pada 1960-an yang kala itu sedang digandrungi. Warna-warni pada logo itu juga disebut sebagai simbol bendera pelangi yang mencerminkan keragaman komunitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Bahkan ada pula yang mengatakan warna-warni itu merupakan penghormatan untuk Alan Turing, seorang ilmuwan matematika dan komputer asal Inggris yang ditangkap dan diadili karena tindak pidana homoseksualitas. Pada masa itu, homoseksualitas dianggap mengancam keamanan. Turing lalu bunuh diri pada 1954. Untungnya, Janoff yang kini masih sehat walafiat dan masih bekerja untuk sebuah perusahaan di Chicago mau memberi jawaban lengkap tentang analisa logo Apple dan mitos yang dikaitkan kepadanya. Dalam wawancara pada 2009, Janoff melontarkan alasan mengapa dipilih warna pelangi pada logo Apple. Warna-warni itu merepresentasikan Apple II yang merupakan komputer pribadi atau komputer rumah pertama yang bisa mereproduksi gambar pada monitor berwarna. Logo Apple dari masa ke masa.
Logo Apple versi pelangi bertahan selama 22 tahun, dari tahun 1977 hingga 1998. Perusahaan mengganti warna logo setelah Steve Jobs kembali ke Apple ketika perusahaan berada dalam krisis keuangan. Sejak saat itu, mitos tentang warna-warna pada logo Apple pun mulai hilang. Terlepas dari mitos-mitos yang beredar tentang logo Apple, desain Apple karya Janoff diakui sebagai salah satu logo perusahaan paling ikonik di dunia, abadi dan terbukti bertahan selama 37 tahun hingga tahun 2014 ini. Logo Apple sangat mudah untuk ditafsirkan. Inilah alasan mengapa Apple tidak pernah menaruh keterangan nama perusahaan di sekitar logonya. Janoff berhasil memberi identitas untuk Apple yang sederhana tapi kuat sesuai dengan keinginan Jobs. Teknomania, demikian program teknologi hari ini mengenai All About Apple. Jangan lupa saksikan program ini minggu depan, tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan unik lainnya. Semoga beberapa informasi seputar All About Apple ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teknomania semuanya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Show the dance.